Melanjutkan ke episode 2, Raka terlihat bingung karena tiba-tiba sudah berada di tempat yang misterius. Di sana, terlihat semuanya putih tak berujung. Di dekatnya, terlihat seorang gadis kecil elf yang sedang menangis. Tak lama setelah itu, gadis kecil tersebut mulai dirundung oleh masyarakat dan anak-anak di desanya. Di sini, Raka hanya terdiam, mencoba mencerna apa yang terjadi di sini. Ternyata diketahui bahwa gadis elf ini adalah ras campuran iblis. Ibunya seorang elf, tapi ayahnya adalah seorang iblis. Darah campuran ini membuat tanah suci tempat tinggal para elf menjadi tercemar. Pohon suci elf yang diagungkan mulai mengering. Mata air suci berhenti mengalir. Ini semua diakibatkan aura misma yang dikeluarkan gadis tersebut. Oleh karena kutukan tersebut, akhirnya sang gadis dijual ke kaum bangsawan manusia sebagai budak. Terlihat di sana, seorang raja dengan tatapan bejatnya tertarik dan menginginkan gadis tersebut sebagai budak. Raka yang melihat hal tersebut merasa kesal dengan apa yang terjadi di sana. Tidak hanya di dunianya, di kehidupan lain pun terlihat sama. Dipenuhi orang-orang biadab dan kejam seperti ini. Tahun berganti tahun, sang raja mulai melihat potensi kekuatan kehancuran yang dimiliki sang gadis. Sehingga sang gadis elf diturunkan ke medan perang untuk menjadi senjata utama bagi raja, demi mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Ditemani selir-selirnya sang raja dengan tatapan jahatnya, menikmati kehancuran yang dilakukan gadis elf tersebut. Sudah tak terhitung banyaknya perang yang dilalui gadis tersebut. Kekerasan dan penderitaan telah menempa gadis ini menjadi gadis yang tak lagi punya perasaan. Dia hidup dengan hati kosong. Tak ada satupun yang peduli dan menyayanginya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rasa cinta dan sayang. Raka yang melihat semua ini dari balik layar, tak kuasa dengan kekejaman ini. Dia berlari dan ingin menghampiri sang gadis untuk menyelamatkannya dan menghentikan semua ini. Panel kemudian memperlihatkan gadis elf tersebut sudah menjadi dewasa. Di dekatnya terkapar raja yang tewas, bersimbah darah setelah dihabisi oleh Raja Iblis. Raja Iblis mulai memberi kekuatan maha dahsyatnya kepada wanita elf tersebut. Raja Iblis berniat menjadikan wanita elf ini menjadi makhluk malapetaka. Sehingga dengan kekuatan itu, dia bisa membinasakan umat manusia. Raka bergegas berlari mendekati mereka berdua, meminta sang wanita elf untuk menghentikan segera sebelum terlambat. Tapi Raka sepertinya terlambat. Wanita ini sudah menjadi makhluk malapetaka. Amukannya memicu aura miasma kuat yang tersebar ke segala penjuru. Semakin dekat Raka dengan wanita ini, tubuhnya mulai mengalami keracunan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi walaupun begitu, Raka tetap tidak menghentikan larinya mendekati wanita tersebut. Raka mulai memeluk erat wanita tersebut yang sekarang sudah menjadi makhluk malapetaka. Raka berteriak agar segera menghentikan amukannya. Wanita elf tersebut mengatakan dengan penuh air mata, dia tidak peduli lagi dengan dunia ini. Tidak ada yang menyayanginya. Kau juga bukan siapa-siapa bagiku. Raka dengan penuh kesedihan memandangi wanita elf tersebut. Dia mengerti apa yang wanita ini rasakan. Dengan penuh tekad, Raka mulai mengatakan sesuatu. Bagaimana jika begini? Bagaimana jika aku ingin menjadi suamimu? Dengan begini, kau tidak perlu sendirian. Tidak perlu bersedih. Tidak perlu menanggung sakit. Aku akan ada untukmu. Pulang. Aku akan ada untuk menyayangimu. Dan aku akan ada untuk bersama-sama menanggung sakitmu. Sontak wanita elf ini terkejut bercampur bingung. Dengan nada gemetar, dia mengatakan, apakah ini kenyataan? Mendadak dia mencium Raka dengan sangat lembut dan berkata, janji?
Raka terkejut dan merasa malu berkata, "Iya, aku janji." Tapi karena Raka adalah pria mesum, dia meminta dicium lagi karena dia belum siap tadi. Wanita elf ini dengan sedikit malu mengiyakan maksud Raka tersebut. Ketika mereka mulai berciuman lagi, layar pun memudar dan mendapati ternyata dia sedang bermimpi. Sekarang Raka sedang terbaring di tempat tidur. Matanya mulai terbuka perlahan-lahan. Di wajahnya, ternyata telah dipenuhi bekas ciuman. Jadi selama dia tertidur, para wanita Dark Elf ini sudah menciumnya berkali-kali. Ketika Raka mulai sadar, dia melihat ruangan di sini dipenuhi barang-barang yang menakutkan. Raka sontak terkejut ketakutan. Dia berpikir dia bakalan dimakan atau dipotong di sini.